Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa sekalian, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Samsuriati AH SPD MM pada mata pelajaran biologi. Siswa sekalian, sekarang kita masuk materi gametogenesis pada hewan. Pada dasarnya ini masih bagian dari reproduksi sel. Ya, jadi pada hari ini kita membahas dulu gametogenesis pada hewan. The next kita akan bahas lagi gametogenesis pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran setelah proses belajar mengajar berlangsung, siswa diharapkan dapat menjelaskan proses oogenesis. 2. Menjelaskan proses spermatogenesis. 3. Menjelaskan perbedaan oogenesis dan spermatogenesis. Kembali lagi saya ingatkan siswa sekalian, diperhatikan tujuan pembelajarannya, karena pada dasarnya itu yang perlu Anda ketahui. Setelah Anda ketahui ini, sebentar kita akan kembangkan setelah ulangan harian. Ada yang ingin dipertanyakan, ada mungkin materi yang diperoleh dari internet atau di buku yang ingin dikembangkan, boleh ditanyakan lebih lanjut. Oke, sekarang kita masuk tujuan pembelajaran yang pertama. Ini tulisan oogenesis ya. Oogenesis itu dari kata ootit, opum ya. Siswa sekalian sudah tahu bahwa opum itu adalah sel telur pada betina atau pada manusia. Ada kata genesis itu proses ya. Berarti kalau oogenesis bisa diartikan proses pembentukan opum. Ya, proses pembentukan opum. Bagaimana prosesnya? Silakan kita lihat bersama skemanya. Nah, ini skema. Nah, kembali saya ingatkan bahwa pada proses oogenesis itu ya berlangsung pembelahan meiosis. Ya, kemarin kita sudah jelaskan bahwa meiosis itu pembelahan yang berlangsung untuk membentuk sel kelamin. Apakah sel kelamin jantan atau sel kelamin betina. Oke, baiklah dilihat. Ini gambar pertama ada oogonium. Oogonium ini nama lainnya adalah induk dari opum. Berapa jumlah kromosomnya? Ini 2N, berarti diploid 46. Ini ada tulisan pertumbuhan. Oke, berarti oogonium ini dia akan mengalami pembelahan, perbanyakan sel. Kalau mengalami perbanyakan sel, berarti pembelahan yang berlangsung di sana adalah pembelahan mitosis. Jadi siswa sekalian, oogonium ini induk dari opum memperbanyak diri dulu. Tidak mungkin hanya satu, tapi ini dia perbanyak dirinya sehingga dihasilkan oosit primer. Berarti dari oogonium ke oosit primer berlangsung pembelahan mitosis di sini. Berlangsung pembelahan mitosis. Jadi dari oogonium ke oosit primer. Jadi induk opum memperbanyak diri, akhirnya membentuk yang namanya oosit primer. Bagaimana jumlah kromosomnya? Tetap 2N. Mengapa? Karena pembelahan dari oogonium menjadi oosit primer adalah pembelahan mitosis ya. Jadi siswa sekalian, di antara oogonium dengan oosit primer ini di sini pembelahan mitosis. Berikutnya, oosit primer yang jumlah kromosomnya 2N ini membelah lagi. Membelah. Pembelahannya namanya meiosis 1. Ibu guru sudah jelaskan di fase-fase pembelahan meiosis 1. Bagaimana bentuk-bentuk kromosomnya di sana. Oosit primer membelah menjadi 2. Namanya
Yang ini namanya oosit sekunder. Yang ini badan polar 1. Mengapa berbeda namanya? Berbeda namanya karena berbeda hasil yang dihasilkan dari pembelahan oosit primer. Nah, ini. Jadi ini oosit sekunder ukurannya besar, yolknya atau cadangan makanannya banyak. Nah, jadi ini sempurna ini. Bagaimana dengan jumlah kromosomnya? Ini tinggal N kromosom, padahal oosit primer 2N. Nah, ini mengapa dikatakan badan polar pertama? Karena ini ukurannya kecil. Yolk atau cadangan makanannya kecil atau kurang, sitoplasmanya kurang. Itu menandakan bahwa sebentar pembelahan sel tidak akan berlangsung dengan bagus. Oke. Berikutnya, oosit sekunder membelah. Ini juga badan polar 1 membelah. Nah, membelah, membentuk di sini, membentuk lagi dua bagian. Membentuk ootit N kromosom dan membentuk badan polar 2. Ini badan polar 1 yang N kromosom membelah lagi membentuk 2 badan polar polosit ini. Bisa dilihat ya, memang sengaja dibuat gambarnya berbeda supaya Anda bisa membedakan. Beda namanya karena apa? Ini ootit ini, kembali lagi saya ulang, ini sempurna. Sedangkan badan polar ini ini tidak sempurna pembentukannya. Nah, akhirnya disebut badan polar. Berikutnya ootit ini lagi membelah lebih lanjut, membentuklah yang namanya ovum atau sel telur ini. Ini berlangsung di indung telur atau ovarium, dan inilah yang dihasilkan oleh perempuan setiap bulannya. Ya, kalau ovum ini tidak terbuahi, maka dia akan keluar dalam bentuk menstruasi. Sedangkan ini bagaimana? Ini badan polar yang 3 ini akan berdegenerasi kembali masuk ke sel. Karena ini pembelahannya tidak sempurna, tidak bisa membentuk ootit, berarti tidak bisa berkembang menjadi ovum, maka ini akan berdegenerasi. Ini masuk ke peredaran darah, dia melayang-layang kecil-kecil, dianggap benda asing oleh sel darah putih, sehingga sel darah putih melakukan fagositosis, memakan. Nah, akhirnya ini masuk ke sel kembali, berdegenerasi. Nah, seperti itu untuk oogenesis. The next, ini spermatogenesis, spermagenesis. Jadi proses pembentukan sperma. Jadi proses pembentukan sperma ini berlangsung di testis, berarti ini pada laki-laki. Kita lihat ini sama. Ini namanya spermatogonium atau induk sperma. Jumlah kromosomnya adalah 2N. Dari sini ke sini untuk membentuk spermatosit primer, pembelahannya namanya mitosis. Sama dengan oogenesis tadi. Jadi induk sperma ini membelah, memperbanyak diri. Akhirnya akan terbentuk banyak spermatosit primer. Ya, akan terbentuk banyak spermatosit primer ini. Kemudian spermatosit primer yang 2N ini membelah. Meiosis 1 membentuk spermatosit sekunder ini. Ini gambarnya sama besar. Ini menandakan di sini sempurna pembelahan, di sini juga sempurna pembelahan. Ini dia. Dari sini ke sini meiosis 1. Berikutnya spermatosit sekunder membelah lagi. Pembelahannya namanya meiosis 2, membentuk yang namanya spermatid. Ini spermatid. Jadi spermatid itu ya sperma tapi belum sempurna. Nah, sehingga mengalami yang namanya diferensiasi, perubahan bentuk yang lebih sempurna. Membentuklah yang namanya spermatozoa yang jumlah kromosomnya N, ini sperma ini N. Nah, ini
Oke siswa sekalian, ya kemarin kita sempat singgung bahwa pembelahan meiosis kan pengurangan jumlah kromosom ya. Seperti inilah skemanya. Dari 2N induknya tadinya 2N, ternyata anakannya dihasilkan hanya N ya, spermatozoid atau spermatozoa. Sama dengan tadi dari oogenesis, oogonium menghasilkan ootit yang juga N. Sekarang kita lihat ini tujuan pembelajaran yang ketiga, perbedaan oogenesis dan spermatogenesis. Kita sandingkan dia punya proses atau skema. Oke, di mana letak perbedaannya? Yang pertama, spermatogenesis proses pembentukan sperma, oogenesis proses pembentukan ovum. Spermatogenesis berlangsung di testis. Tepatnya di tubulus seminiferus ini pada pria ini. Jadi testisnya dijaga karena di sana adalah pabriknya sperma. Ini oogenesis proses pembentukan ovum berlangsung di ovarium atau indung telur pada perempuan. Kalau ini testis ada 2, hanya ini tergantung di luar tubuh manusia. Kalau ini juga ovarium atau indung telur juga ada 2. Tapi dia berada di dalam rongga perut perempuan atau wanita. Siswa sekalian bisa lihat kembali organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar pada materi reproduksi kelas 11. Berikutnya, dari spermatogonium ke spermatosit primer sama-sama pembelahan mitosis sama ini. Oogonium ke oosit primer. Pembelahannya namanya pembelahan mitosis. Dari spermatosit primer ke spermatosit sekunder terjadi pembelahan meiosis 1 sama ini. Spermatosit oosit primer ke oosit sekunder meiosis 1 sama. Berikutnya dari spermatosit sekunder ke spermatid terjadi pembelahan meiosis 2 sama. Oosit sekunder ke ootit, meiosis 2. Yang membedakan terakhir adalah hasilnya. Spermatogenesis, proses pembentukan sperma, menghasilkan 4 sel anakan atau 4 sel sperma yang diploid dan fertil, yang bagus. Ini bermanfaat, ini bisa digunakan, fertil. Sedangkan pada proses oogenesis hanya dihasilkan 1 anakan yang fungsional. Hanya 1 ovum. Jadi siswa sekalian, kita perempuan, indung telurnya kita setiap bulan itu hanya menghasilkan 1 ovum. Apakah ovarium sebelah kanan yang menghasilkan ovum atau ovarium sebelah kiri yang menghasilkan ovum? Kembali lagi saya ingatkan bahwa oosit sekunder ini sudah terbentuk di ovarium perempuan pada saat perempuan itu masih bayi berumur 5 bulan dalam kandungan ibunya. Kemudian setelah lahir dan dewasa, maka proses oosit sekunder ini dilanjutkan untuk membentuk ootit, kemudian membentuk ovum. Oke, siswa sekalian, mungkin seperti ini penjelasan Ibu Guru perbedaan oogenesis dengan spermatogenesis. Jadi Anda bisa lihat dari tempat berlangsungnya, jumlah kromosomnya, kemudian pembelahan sel yang berlangsung dan anakan. Hasil akhir yang diperoleh. Spermatogenesis 4 sel yang fungsional, oogenesis hanya 1 sel yang fungsional. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan ini membawa berkah bagi kita semua. Tak bosan-bosannya Ibu Guru mengingatkan kepada siswa sekalian yang kelas 3, rajin membaca. Membaca, biologi hanya mau dibaca dan dipahami. Terima kasih atas perhatian siswa sekalian. Semoga pertemuan berikutnya kita semua dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan tetap sehat walafiat sehingga masih bisa mengikuti pembelajaran. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.